Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya mau coba bahas pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Thoyib. Halo Mas Muhammad Thoyib. Saya coba jawab biar teman-teman yang lain bisa ikut mendapatkan sharingan dari saya. Jadi Mas Thoyib ini tanya mengatasi burung jinak dan perawatan trotol agar tidak jinak. Jadi kita bahas yang trotol dulu. Kalau yang trotol dulu itu jinak itu kan berkenaan dengan sering hubungan dengan orang. Jadi gimana cara membuat trotol tidak jinak? Ya jangan sering banyak berhubungan dengan orang, atau dengan kata lain jangan sering dipakai main. Main itu dalam arti kita coba dilolohkan kalau ngasih jangkrik. Nah, itu salah satunya. Terus ada yang dipakai mainan anaknya, dikeluarkan dari kandang, dipakai main di sini. Nah, itu ada kemungkinan nanti besoknya jinak. Jadi satu tips untuk trotol tidak jinak. Jadi satu, kalau kita kasih makan ya dibruk-bruk aja. Kroto dibruk, jangkrik dibruk. Kalau kita pas jemur-jemur, ganti air, turun-turun, bersihkan aja. Jadi cuek aja gitu. Nah, terus jangan terlalu dekat dengan orang yang lewat, dan apalagi orang lewatnya itu iseng dalam arti diceplekin, disiulin. Nah, itu dijauhkan dari orang-orang yang iseng seperti itu. Jadi ditaruh suatu ruangan yang tidak banyak orang yang keluar masuk. Itu cara membuat burung supaya nggak jinak. Kalau di tempat saya rata-rata burung nggak ada yang jinak, malah gelabrakan semua, nggak jantan nggak betina seperti itu. Karena memang kita perawatannya ya cuek aja, cuek, dan banyak orang yang rawat, tidak hanya dengan orang-orang itu saja. Jadi yang ngasih jangkrik beda orang, yang ngasih kroto beda orang, yang nanti jemur beda orang, termasuk yang bersihin beda orang. Jadi berbeda orang. Jadi dia kalau beda-beda orang kan nggak jadi jinak gitu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, burung jinak itu karena kurang extra fooding. Jadi burung jamnya makan tidak dikasih makan, atau makannya kurang. Jadi kedua dan ketiga ini ada kemungkinan yang kedua ini jam makannya nggak teratur, dan yang ketiga ini kurang fooding. Dalam arti yang jam makannya nggak teratur itu, kalau di tempat kita jam 7 semua makan jangkrik. Habis itu dijemur. Turun sekitar 15 menit, setengah jam, sejam paling lama, dibersihkan, ganti air. Jam 10 kasih kroto. Jadi mungkin jangkrik belum habis sudah ada kroto. Nanti habis itu kroto sampai jam 3, jam 2, jam 3 dia makan fur untuk camilan. Jam 4 kita kasih jangkrik lagi. Kita jangkrik paling nggak 10-10, krotonya satu cepuk kecil itu full. Jadi nggak kekurangan makan. Kalau nggak kekurangan makan, nggak mungkin dia miyik minta makan. Nah, rata-rata dijatah. Kalau dijatah kan dia miyik minta makan gitu. Terus kalau gimana dari diloloh untuk menuju ke makan sendiri. Kalau di tempat saya selama mau diloloh tak loloh. Nanti burung akan pandai sendiri. Nanti kalau sudah mulai makan sendiri, dia diloloh, baru tangan kita masuk sudah dia ngeruji. Gitu loh. Jadi kalau makannya cukup, biasanya nggak bakal miyik, tidak akan miyik. Terus yang ketiga tadi, makannya ya kita fullin. Jadi jam makannya tepat, makannya full. Jadi dia nggak kekurangan makan. Nah, itu antisipasinya kurang lebih seperti itu. Jadi
apa namanya, supaya trotolan jadinya giras, ya kita harus lawat seperti itulah kurang lebih. Nah, terus ada pertanyaan lagi ini, yang tanya malah di sebelah saya ini. Nah, ini Mas Anton dari Banjarnegara, Purbalingga, Mas? Purbalingga. Jadi tadi ketemu saya di mobil ngobrol, gimana cara ngatasin jagoannya yang jinak. Jadi tadi yang tak tanya lagi, jinaknya bukan karena jinak kalah mental ya, tapi jinaknya memang dari kecilnya jinak gitu loh. Nah, kita antisipasinya ada beberapa cara. Hari ini kita mau sharing masalah murai yang terlalu jinak. Jadi bukan karena mentalnya yang kalah di lapangan, tapi karena memang murainya karakternya jinak. Jadi mungkin sampai ngelowo-ngelowo. Nah, bisa dipraktekkan ini. Coba Mas Ade, kita mau ngasih jangkrik. Ini biasanya yang seperti ini. Nah, ini sampai ngelowo-ngelowo gini. Nah, ini terlalu jinak. Nah, terlalu jinak. Kita bisa antisipasi dengan cara sebagai berikut. Nah, coba Mas Ade, kita tangannya dikasih kresek supaya dia agak takut. Nah, tempat jangkriknya tangan dikasih kresek baru masuk. Nah, dia kurang. Nah, akan takut dia. Nah, coba diulangi lagi Mas Ade. Dia akan takut, tidak berani. Nah, seperti itu. Nah, kita coba dengan kresek yang warna lain. Jadi tidak hanya hijau. Jadi tangannya kita bungkus kresek dulu. Jadi dia agak takut. Ini salah satu caranya. Nah, itu tangannya bawa jangkrik. Nah, kita ganti warna kuning. Nah, dia akan agak takut, nggak berani mendekat. Jadi idealnya ganti-ganti tiap hari, supaya nggak terlalu kebiasaan. Nah, dia akan takut, nggak berani dekat. Coba Mas Ade, kita ganti dengan kresek warna lain lagi. Jadi ini salah satu cara untuk menghilangkan jinak. Jadi supaya nggak terlalu jinak. Nah, dia akan takut. Jadi waktu beri makan kita pakai kresek tangannya, warnanya ganti-ganti. Nah, dia akan takut. Nah, salah satu cara dengan ini. Ya. Nah, ini burungnya jinak sekali. Tapi ini karena memang jinak, bukan di lapangannya seperti ini, bukan. Kalau tangannya pakai kresek nggak berani dia. Oke, ini salah satu cara menangani murai jinak. Kedua, saya taruh di tempat sendiri. Nah, jadi ini sendirian dia di sini. Nah, sendirian, nggak dengar burung lain, tidak dengar masteran, nggak ada deket burung yang lain. Ini kita kadang ditaruh umbaran di sini, kita lepas di umbaran aja. Jadi ditaruh tempat sendiri yang tidak banyak orang lewat. Nih kita taruh sendiri. Jadi nggak ada orang lewat, tak taruh jalan buntu ini di samping rumah. Ya kita kadang diumbar, lepas saja, lepas pagi sore diambil. Jadi ini cara kedua untuk mengantisipasi murai yang jinak. Jadi disendirikan. Nah, ini kita sendirikan, taruh umbaran sendiri dan sendiri di satu ruangan khusus. Nah, cara ketiga mengatasi burung ini, burung jinak. Jadi kalau kita mau kasih makanan, ganti makan, ganti minum atau membersihkan kandang, burung kita masukkan ke karamba dengan pakai ini, pakai apa? Pakai alat bantu bambu. Nah,
Kita masukkan, nanti setelah itu sangkarnya dibersihkan, makan minumnya diganti baru nanti dikembalikan ke sangkar lagi burungnya. Jadi diusahakan tidak kena, burung tidak dalam sangkar pas pada waktu kita ganti air dan kasih makan. Nah itu tips yang ketiga. Jadi burung dimasukkan karamba dulu, mau dimandikan atau tidak, cuman tangan masuknya dimasukkan pada saat burung tidak disangkar. Jadi burungnya masuk karamba dulu, nanti baru kasih makan, kasih minum, ganti minum. Nah setelah itu burung masuk lagi ke karamba. Nah itu teknis cara ketiga untuk mengantisipasi atau menghadapi murai yang terlalu galak atau terlalu jinak. Jadi kalau kasih makan minum, dimasukkan karamba dulu. Nah itu antisipasi kalau burungnya jinak. Tapi burung jinak belum tentu jelek. Di tempat saya ada beberapa yang jinak, bagus juga banyak. Ya kita antisipasi aja seperti itu. Jadi mungkin itu sementara yang bisa saya sharingkan menjawab pertanyaannya Pak Muhammad Thoyib dengan Mas Anton dari Purbalingga. Oke, sampai ketemu di unggahan saya berikutnya.